Welcome to Business and Management Podcast. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan sukses ya. Selamat datang di Business and Management Podcast dengan hostnya saya sendiri, Marcel Ludi. Di beberapa episode sebelumnya, kita sudah membahas pentingnya berinovasi secara berkelanjutan. Kita juga memakai model S-Curve untuk melihat secara grafik, secara visual, kapan saat yang tepat untuk memulai inovasi terbaru. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu tipe inovasi yang sangat penting, yaitu product innovation atau inovasi produk. Kita akan membahas tipe-tipe macam-macam dari produk inovasi yang bisa kita terapkan di bisnis kita masing-masing. Saya membawakan tema ini dengan niat untuk memberikan inspirasi, sekedar ide, apa saja yang bisa Anda lakukan untuk melakukan product innovation, baik itu di perusahaan tempat Anda bekerja ataupun di bisnis yang Anda pimpin. Nah, mari kita bahas macam-macam product innovation yang bisa Anda terapkan di bisnis Anda masing-masing. Yang pertama adalah new to the world products. Inovasi model ini adalah mengenalkan produk yang benar-benar baru yang belum pernah ada sebelumnya di dunia. Disebut juga inovasi yang radikal. Contohnya adalah inovasi bola lampu yang menggantikan penggunaan lentera dan lilin. Yang kedua adalah line extension. Product innovation model ini hanya menambahkan fitur baru yang unik dari produk platform yang sudah ada. Contohnya, kalau Anda punya bisnis sampo, Anda mungkin punya sampo dengan basic cleaning. Nah, Anda akan menambahkan line extension berupa shampoo baru yang bisa membuat rambut bebas ketombe atau membuat rambut lebih lembut atau volume yang mengembang. Itu adalah contoh-contoh dari line extension product innovation. Yang ketiga adalah product upgrade. Seperti juga namanya, product innovation macam ini mengupgrade produk yang sudah ada menjadi lebih baik lagi dan menambahkan fitur-fitur dan benefit lainnya. Contohnya yang selalu kita temukan di pasaran adalah iPhone yang selalu di-upgrade setiap tahun dari iPhone 1 sampai iPhone 14 saat ini. Itu adalah contoh product innovation model product upgrade. Yang terakhir adalah cost innovation. Model inovasi yang ini lebih bertujuan untuk cost saving atau mengurangi biaya. Contohnya, kalau Anda punya bisnis sabun mandi, Anda bisa mengganti karton pembungkus sabun mandi menjadi bahan yang lebih recyclable. Ya. Tidak hanya lebih murah, tapi juga ramah lingkungan. Tidak hanya Anda bisa mendapatkan benefit untuk mereduksi cost untuk bisnis Anda juga bisa memanfaatkan cost innovation ini sebagai bahan public relation campaign untuk membuat perusahaan Anda dikenal menjadi perusahaan yang lebih ramah lingkungan. Oke, so what? Bagaimana mengaplikasikan pengetahuan ini secara praktis untuk bisnis kita? Berikut ini adalah tahapan-tahapan standar yang biasa kita lakukan dalam konteks product innovation. Biasanya kalau Anda baru meluncurkan produk, benefitnya standar sesuai dengan kebanyakan di pasaran. Ya, ini menjadi katakanlah baseline core produk Anda. Setelah Anda meluncurkan produk baru, kemudian biasanya Anda akan mulai meluncurkan line extension. Varian-varian baru dengan benefit yang unik di atas produk-produk standar yang sudah Anda luncurkan sebelumnya. Contohnya, Anda punya shampoo dengan basic cleaning, Anda luncurkan line extension baru, shampoo untuk anti ketombe, shampoo untuk rambut lurus, shampoo untuk rambut keriting, misalnya. Kemudian Anda bisa juga melakukan product upgrade terhadap produk yang sudah ada. Contohnya, shampoo anti ketombe Anda bisa tambahkan zat ingredient aktifnya, ZPT, sehingga Anda bisa lebih efektif lagi mengatasi atau menghilangkan ketombe. Biasanya produk upgrade akan datang dengan biaya yang lebih tinggi untuk raw material atau packaging material. Karena itu juga biasanya produk upgrade diselingi dengan price up, ya, harganya dinaikkan untuk mengcover ongkos yang lebih tinggi dari upgrade produk tersebut. Jangan lupa untuk selalu melakukan cost innovation secara berkesinambungan juga, sehingga Anda selalu bisa mengontrol cost dari produk Anda. Jadi misalkan Anda melakukan produk upgrade untuk formulanya, contohnya lagi sampo anti ketombe ditambahkan formulanya, bahan aktifnya sehingga lebih efektif lagi, tapi tentu biayanya lebih besar untuk formulanya. Nah, bisa dicari cara untuk mengantisipasi atau untuk mengoffset kenaikan harga tersebut dengan melakukan cost innovation, contohnya mengganti packaging samponya dengan bahan yang lebih recyclable, lebih ramah lingkungan dan juga lebih murah. Sehingga at the end of the day, ya, increase in cost dalam formula di-offset oleh cost reduction di packaging. Ini hanya contoh saja. Product innovation biasanya butuh biaya yang besar,
butuh investment resources yang besar. Kita butuh tim R&D yang bisa merancang inovasi terbaru. Kita juga butuh project management team yang bisa planning dan eksekusi dari inovasi tersebut. Sehingga butuh resource yang besar. Tidak semua bisnis bisa melakukan product innovation terus-menerus. Nah, apa solusinya? Di episode berikutnya, kita akan membahas model-model inovasi yang terbaru, model-model inovasi lain yang tidak membutuhkan product innovation. Contohnya seperti commercial innovation, marketing innovation, conceptual innovation. Ya, model-model inovasi yang memberikan news atau berita baru ke konsumen, ke pasaran tanpa harus menyentuh produknya sehingga bisa dilaksanakan lebih sering dengan biaya yang lebih murah dan tidak membutuhkan resources atau human resources yang banyak. Bagaimana pengalaman Anda sendiri dalam meluncurkan produk baru dalam konteks product innovation? Silakan tulis di kolom komen dan mari kita diskusikan bersama. Podcast ini akan tersedia dalam bentuk video di YouTube maupun audio di Spotify. Dan juga akan ada forum diskusinya di Facebook, Instagram, dan Twitter. Kalau Anda merasakan ada manfaatnya dari podcast ini, silakan klik like and subscribe. Jangan lupa sebarkan, share kepada teman-teman Anda sehingga semakin banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari podcast ini. Terima kasih banyak, sukses selalu, all the best.